Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allim bin nas bil hajiyatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi bi dharail anqal. Allahumma sakhilana kutuba kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk kepada kajian kitab Qami'ut Tughyan, syarah dari Syu'bul Iman. Kita masuk kepada cabang yang keempat. Wa syu'batur rabi'atu, dan adapun cabang iman yang keempat. Bi'ang tu'mina, dengan mengimankan engkau, bi'annal anbiya'a, kepada sesungguhnya beberapa nabi, as-sadiquna, itu yang betul-betul benar-benar para nabi semuanya, fima, di dalam perkara, akhbaru, yang telah mengabarkan itu anbiya, bihi, kepada itu perkara, kepada itu emak, anilah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna, dan sesungguhnya, wa anna, dan sesungguhnya bahwasannya minhum, itu tetap dari anbiya, man arsalahum, adapun para nabi yang mengutus Allah kepada itu man. Ilal khalqi, kepada makhluk, lihidayatihim, untuk menunjukkan itu makhluk, watakmilu, dan menyempurnakan ma'asyihim, kepada kehidupan itu makhluk, kehidupan itu makhluk, wa ma'adihim, dan tempat kembalinya itu makhluk, wa ayyadahum, dan menguatkan Allah kepada itu anbiya, bil mu'jizati, dengan beberapa mukjizat, adalati, yang menunjukkan ala sidqihim, kepada benar-benarnya atau kebenaran para anbiya, tabalagu, kemudian menyampaikan para anbiya anhu, dari Allah Ta'ala, risalatihi, kepada beberapa risalahnya Allah, wabayyanu, dan menjelaskan itu anbiya, lil mukallifina, kepada orang-orang mukallaf, ma, kepada perkara, umiru, yang diperintahkan itu anbiya, bibayanihi, kepada menjelaskan itu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian di sore hari ini membahas tentang cabang iman yang keempat,
bahwasanya wajib mengimankan diri kita akan diturunkannya nabi. Jumlah nabi dan rasul ada 124.000. Ada berapa? 124.000 jumlah nabi dan rasul. Allah mengutus nabi dan rasul jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Ingat-ingat ya, berapa? 124.000. Terdiri dari 313 rasul. Rasulnya cuma dikit, 313 rasul. Sedangkan sisanya itu nabi. Berarti 124.000 kurangi 313 berapa? 124.000 kurangi 313, hitung cepat. Siapa yang tahu? 124.000 kurangi 313. Ayo yang matematikanya pintar. Berapa? 124.000 kurangi 313 berapa? Ada yang tahu? Dapat? Dapat? Ayo hitung cepat. 124.000 kurangi 313 berapa? Baca. 123.687 itu jumlah para nabi. Jadi yang 313 jumlah rasul, jumlah para nabinya segitu. Tulis nanti ya. 100 berapa? 23.687 itu jumlah nabi. Sedangkan rasulnya cuma 313. Ada yang mengatakan 314 sebagian riwayat. Tapi yang masyhurnya 313 rasul. Siapa itu nabi? Manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah, diberikan wahyu tapi tidak wajib disampaikan. Itu nabi. Makanya jumlahnya banyak banget sampai 100 berapa? 23.000 sekian ya tadi ya. Sedangkan rasul manusia pilihan Allah, diutus oleh Allah, diberikan wahyu dan wajib disampaikan. Itu rasul. Jadi tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu nabi. Paham ya? Karena jumlahnya sedikit, pilihan lagi 313. Dari 313 ada lagi yang wajib diketahui. Berapa? 25 nabi itu wajib. Adam, Idris, Nuh itu wajib hafal. Ada yang masih belum hafal? Nanti diapalin. Harus hafal. Masa Pak Ustadz gak hafal 25 nabi? Ya enggak? Harus apa? 25. Dari 25 nabi dipilih lagi. Ada nabi pilihan yang diberikan ujian yang sangat besar dan diberikan tadi apa? Ketekad yang kuat di dalam dakwah. Namanya ulul azmi. Nabi yang memiliki azam, tekad yang kuat di dalam memperjuangkan agama Islam. Siapa ulul azmi? Disingkat mimin. Mimnya Muhammad, i-nya Ibrahim, mimnya Musa, i-nya Isa, n-nya Nuh. Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Disebut Nabi ulul azmi. Jumlahnya ada 5. Paham ya? Ini muter lagi memori sekian tahun di SD. Ya, tapi agak luas wawasannya. Jadi 5 nabi, ada 1 nabi yang disebut khatamun nabiyyin, penutup semua nabi.
Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang menjadi Sayyidul Mursalin, ya, tuannya para rasul, tuannya para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad. Maka gelarnya Khatamun Nabiyyin, penutup semua nabi. Gak bakalan diturunkan nabi-nabi, ya, walaupun kemaksiatan sudah merajalela, ketika Nabi Muhammad sudah wafat tidak akan diturunkan lagi nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah maksum, gak pernah punya dosa. Maksum itu gak pernah melakukan dosa. Pak Ustadz, Nabi Adam kan ngelakuin kesalahan. Nabi Ibrahim ngelakuin kesalahan, ngebohong. Pas ketika menghancurkan patung. Siapa yang mencor patung? Kamu, bukan tuh patung yang gede. Itu ngebohong. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang melakukan kesalahan? Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus lari ketika tadi sedang berdakwah ketika di perahu. Nabi Musa banyak. Tapi itu bukan kesalahan. Ini adalah satu iktibar, pelajaran. Tapi bukan kesalahan. Tapi kan salah Pak Ustadz. Iya, menurut kita gak boleh itu disebut kesalahan. Bukan kesalahan. Itu sekedar iktibar, contoh. Tapi bukan kesalahan. Ketika mengatakan Nabi Adam ketika berbuat salah, langsung tobat. Nah, umatnya akan melihat, oh, ketika kita salah harus bertobat, begitu. Bukan berarti Nabi Adam salah, tidak salah. Nabi Adam tidak bersalah. Karena tadi maksum, tidak terkena dosa. Tidak akan berbuat dosa, dijaga mahfudun, dijaga oleh Allah sehingga gelar mereka maksum. Beda sama kita, beda sama wali, beda sama sahabat. Kalau sahabat, wali mahfud. Mahfud itu terjaga. Satu saat pernah melakukan dosa. Pernah terpeleset. Banyak wali yang gagal. Banyak wali yang bermaksiat. Tapi mereka langsung kembali kepada Allah. Ketika mereka salah langsung kembali kepada Allah. Itu mahfud. Kita juga sama, ketika salah cepat-cepat sholat tobat, cepat-cepat minta ampun ke Allah. Itu mahfud. Tapi kalau maksum, dijaga, tidak pernah satu kali pun melakukan dosa. Termasuk tadi Nabi Muhammad SAW. Gak bakalan. Para nabi itu gak bakalan terkena dosa. Mahfud. Maksum tadi para nabi. Kalau tadi yang disebut itu mahfud itu terjaga. Kalau mahfud terjaga, tapi satu saat ketika sedang tadi terpeleset, maka dia akan kembali kepada Allah. Nah, ini salah satu pelajaran bahwa ada yang mahfud, ada yang maksum. Ya, ayo kita ulang sama-sama. Tadi jumlah nabi ada berapa? Ada 100. Ayo diulang sama-sama. Jumlah nabi ada berapa? Terus jumlah rasul ada? Jumlah ulul azmi ada? Ustadz Romli bukan tanya, tamunya Ustadz Romli bukan, ini kasihin dari saya. Ada berapa? Ada berapa? 5, sebutkan. Apa saja mimin itu? Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira. Tutup lagi.
menyampaikan berita gembira, menyampaikan tabsyir. Tabsyir itu agama. Kabar gembira surga, menyampaikan agama. Apa yang Allah perintahkan itu akan disampaikan. Oleh siapa? Oleh para nabi. Artinya para nabi rasul ya. Nabi plus rasul. Karena nabi diberikan wahyu tapi tidak wajib untuk tadi apa? Tidak wajib untuk menyampaikan. Sedangkan rasul wajib. Dan nabi ini dikasih mujizat. Mujizatnya banyak mujizatnya. Termasuk ada mujizatul khalidah. Apa itu? Al-Quran. Mujizat terbesar yang tidak pernah punah sampai sekarang adalah Al-Quran. Nabi Musa bisa berjalan di air, punah, ya kan? Nabi Musa bisa membelah batu keluar air, punah, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim bisa tadi mempan dibakar oleh api dengan izin Allah juga punah. Yang satu tidak punah adalah mujizatnya Nabi Muhammad. Al-Quran sampai sekarang masih ada. Makanya Al-Quran disebut mu'jizatul khalidah. Sekarang Pak Ustadz, mujizat itu apa? Ini pengetahuan saja ya. Jadi mujizat itu adalah khariqul lil adah. Kejadian luar biasa. Mendobrak adat kebiasaan itu mujizat. Contoh, manusia bisa terbang. Bisa membelah lautan. Bisa dengan izin Allah menyembuhkan orang sakit. Seperti Nabi Isa. Itu khariqul lil adah. Di luar kebiasaan. Jumlahnya ada 5. 1 yang disebut irhas. Apa itu irhas Pak Ustadz? Irhas ini adalah kejadian luar biasa diberikan kepada siapa? Diberikan kepada calon nabi. Keberapa? Calon nabi. Satu ketika Rasulullah berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Ketika di sana ada awan yang menaungi Kanjeng Rasul, ya. Awannya di atas itu nabi belum diangkat jadi nabi, disebut irhas. Paham ya? Kemudian setelah itu terlihat tanda-tanda kenabian. Itu irhas namanya. Kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Namanya irhas. Kemudian apa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Fir'aun raja saat itu ingin membantai semua bayi-bayi, maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya Nabi Musa. Kecil dimasukin ke keranjang, dihanyutin ke sungai. Dengan izin Allah harusnya menjauh, itu tadi keranjang bayi malah masuk ke mana? Malah masuk ke tempat kolam pemandian Prameswuri ya. Prameswuri Raja Fir'aun masuk ya. Jadi Prameswurinya itu sampai kaget ya. Akhirnya diambil seneng. Allah memberikan rasa kasih sayang kepada bayi Nabi Musa ketika masih bayi saat itu. Bayi Musa saat itu Allah berikan kasih sayang di kandang musuhnya, yaitu Raja Fir'aun. Ketika datang seperti itu langsung disambut. Raja Fir'aun tahu siapa itu. Ini adalah bayi. Maka ketika dipegang, tiba-tiba ada rasa kasihan. Pas ketika dipangku sama Raja Fir'aun, jenggotnya ditarik. Sehingga dia marah. Oh, ini anak yang akan membunuh aku. Ya, tapi Allah memberikan perlindungan melalui Siti Asia, istrinya Raja Fir'aun.
Sehingga dibawa, jangan, biar aku yang mengurus. Enggak, ini adalah bayi yang akan, coba kita tes. Akhirnya dites. Ditaruh di sini bara api, di sini roti. Maka karena Nabi Musa ini calon nabi, Allah berikan irhas sehingga dia jalan. Lewat mana? Dia jalan menuju tadi khubzun tadi, roti. Rotinya mau diambil. Pas ketika mau diambil kaget pan. Wah, ini benar nih. Bukan bayi sembarangan. Akhirnya Allah tadi memerintahkan malaikat untuk tadi dialihkan. Akhirnya dialihkan, terus kemudian tadi ngambil bara api, langsung dimakan bara apinya. Sehingga Nabi Musa cadel sampai tuanya. Karena apa? Karena sebab memakan bara api. Sehingga ngomongnya itu enggak jelas, cadel. Maka diutus, ada siapa saudaranya? Nabi siapa? Nabi? Saudaranya siapa? Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun tuh saudaranya Nabi Musa. Wahai Harun, temani Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Ditemani tuh sama Nabi Harun. Ngomongnya cadel, akhirnya dikasih doa. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mu'min. Pak Ustadz juga dulu balelo. Ngomong itu gak jelas. Ngomong gak jelas, gemeteran. Kalau ngomong di umum itu gak jelas. Akhirnya sowan ke guru Pak Ustadz, Pak Kiai, saya minta untuk tadi bisa lisan bisa dilancarkan dalam ngomong. Akhirnya dikasih amalan itu Nabi Musa. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngomong itu lancar, bikin orang paham, singkat, padat. Paham. Dicoba tuh, didawamkan. Setiap habis sholat dibaca 3 kali. Tapi ada tambahannya. Tambahannya ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Tawasulnya kepada siapa? Kirim Al-Fatihahnya. Yang pertama kepada Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Khidir. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Ilyas. Yang kelima Nabi Musa. Yang keenam Nabi Sulaiman. Nabi Daud tadi yang masuk ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kirim ke situ Al-Fatihah. Insya Allah diberikan kelancaran. Sok adik-adik yang gugup Pak Ustadz mau interview, mau ujian lisan, ya kan? Mau apa lagi? Mau ngomong di depan orang, mau muhadharah, baca itu. Kenapa Pak Ustadz kalau mau ceramah baca itu? Tadi minta kepada Allah supaya dimudahkan lisan ini untuk menyampaikan, orang paham dengernya. Kan ada orang nyerocos ngomong, paham gak? Enggak, ya kan? Tapi ada orang yang ngomongnya simpel tapi orang paham. Maka tadi belajar habis itu ngerti ya. Nah itu berarti Allah berikan tadi lisan yang bikin orang itu mengerti. Ya, silakan diamalkan. Yang mau mengamalkan setiap habis sholat jangan lupa. Ya, tawasulnya kirimin Fatihahnya kepada tadi 6 nabi. Nabi Muhammad, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Kirimin Al-Fatihah, ngomong. Apalagi adik laki-laki, calon-calon kiai, calon-calon ustaz, calon-calon mubalik, ya. Siapa tahu lulus dari Al-Muqaddasah, ada yang jadi dai Indosiar, ada yang dai SCTP. Iya. Siapa tahu, betul tidak? Ya, di panggung-panggung. Makanya tadi amalkan doa itu dari sekarang biar tajam.
Dia amalin dari sekarang biar tajam. Adek punya pisau. Pisau tidak diasah mintul, tumpul. Tapi kalau diasah terus ketika pas lagi butuh, seret, langsung tajam. Begitupun amalan, belajar untuk tadi apa? Diamalkan. Siap? Ya. Boleh diamalkan habis sholat tadi 3 kali. Nanti ketika mau ceramah sebelumnya sudah dibaca dulu. Siap? Ya. Nanti bilang nanti ketika Pak Ustadz azaztukum qabiltu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Azaztukum hadhil ijazah qabiltu ya. Jadi qabiltu tuh menerima ijazah yang tadi sudah disampaikan, diijazahkan tuh bersambung ke guru. Pak Ustadz ke guru sampai kepada Rasulullah. Makanya tadi silahkan diamalkan. Nabi Musa kembali lagi ke tadi ya. Akhirnya Nabi Musa cadel. Tapi Allah selamatkan. Karena tadi pas mau ngambil roti akhirnya malah ngambil apa? Ngambil bara api, makanya jadi cadel. Oh benar, ini bukan nabi yang bukan anak yang membunuh saya, ini anak biasa. Akhirnya disayang oleh istrinya Raja Fir'aun sehingga sampai dibesarkan menjadi seorang Nabi Musa oleh istrinya Raja Fir'aun di kandang musuhnya. Itu kandangnya yang akan membunuhnya, Raja Fir'aun. Tapi Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi Musa jadi besar dan membinasakan Raja Fir'aun. Nah itu salah satunya tadi Allah berikan. Ya, Nabi Musa itu namanya apa? Irhas. Yang kedua, mukjizat diberikan kepada Nabi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Melunakkan besi menjadi bisa dipakai baju besi. Bisa suaranya merdu. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan bahasa binatang. Ya, bukan sekarang makoli bukan. Jadi orang yang bisa terbang ya dengan permadani, pasukannya jin, manusia ya, hewan, itu kepada Nabi Sulaiman mukjizat. Kepada Nabi kita Muhammad apa? Al-Qur'an. Mukjizat yang abadi sampai akhir zaman. Yang ketiga, yang ketiga? 1 irhas, 2 mukjizat, yang ketiga karomah. Karomah ini diberikan kepada siapa? Sahabat. Sayyidina Umar pernah ketika gempa bumi di kota Madinah digebrikan. Dengan 3 kali gebrikan langsung itu yang tadinya berguncang sampai sekarang itu oleh Allah dijaga. Padahal tadinya lagi berguncang. Saksikan bahwa aku ini adalah seorang pemimpin yang adil. Gebrik langsung sampai sekarang. Ya. Sungai Nil, yang mana Sungai Nil itu kering, kekeringan. Maka nulis surat kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, jika engkau adalah makhluk Allah, engkau mengalir karena izin Allah, mengalirlah. Kalau tidak, kamu bukan, silahkan terserah. Dari Sayyidina Umar, pemimpin yang adil. Tulis tanda tangan, kasihin ke sahabat. Oleh sahabat dilempar ke sana. Ini surat dari Sayyidina Umar, dilempar. Maka Sungai Nil akhirnya mengeluarkan air sampai sekarang tidak kekeringan. Itu namanya karomah. Diberikan kepada para sahabat, diberikan kepada para wali. Pak Ustadz, ada kiai sekarang berdoa wah, orang minta air langsung sembuh. Itu namanya apa? Namanya ma'unah. Ma'unah ini pertolongan. Sehingga orang tadi
Dengan asbab itu bisa sembuh. Ya, ada orang jatuh blok tapi selamat. Seorang kiai itu maunah. Diberikan kepada orang-orang soleh. Maunah namanya. Baru yang keempat namanya istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj ini bahasa Sundanya panyungkun. Bahasa Sundanya panyungkun, memberikan sesuatu tanpa kerelaan hati, itu istidraj. Sihir, istidraj sama, diberikan kepada siapa? Kepada dukun, kepada orang jahat, ya. Banyak orang kafir tapi jago sihir, itu istidraj namanya, ya. Istidraj itu memberikan sesuatu tanpa dengan kerelaan hati. Itu namanya istidraj. Namanya istidraj. Kamu minta uang ke ibu, sementara ibu sudah gak punya uang lagi kecuali buat makan. Tapi kamu maksa terus, nangis geleng-geleng. Akhirnya apa? Dilempari. Tuh, ambil. Nah, itu namanya istidraj. Memberikan sesuatu tapi hati gak rela. Itu nama istidraj. Nah, orang kafir juga sihir istidraj itu begitu. Diberikan, tok sihir kamu pakai, awas nanti di akhirat, begitu. Sama Allah tuh diberikan sama. Padahal dia gak pernah sholat. Dia bukan orang beriman. Tapi diberikan kemampuan. Bisa terbang. Bisa ngerubah daun jadi uang. Bisa tidak tembus senjata. Itu namanya istidraj. Baru yang terakhir ihanah. Ihanah itu apa? Ihanah itu kejadian luar biasa diberikan kepada siapa? Tadi salah satunya kepada Musailamah Al-Kadzab, seorang di zaman Rasul yang mengaku nabi. Musailamah, tolong, saya matanya buta sebelah, tolong doakan. Pas didoakan bukannya sembuh, yang satu malah jadi buta dua-duanya. Itu Musailamah Al-Kadzab, dikabulkan oleh Allah tapi malah dihinakan oleh Allah. Namanya ihanah, menghinakan. Musailamah, tolong, ini air sumur rasanya pahit, tolong biar jadi tawar lagi. Didoain malah jadi asin. Jadi dibalikan oleh Allah, dihinakan, dipermalukan. Namanya ihanah. Nah, jadi nanti kalau ada kejadian seperti itu, hebat. Masuknya mana? Kalau sahabat karomah, kalau kepada para tadi orang-orang soleh maunah, kepada para nabi mukjizat, kepada calon nabi irhas, kepada dukun orang-orang kafir istidraj, kepada tadi orang kafir seperti untuk menghinakan disebut ihanah. Ya, jadi kalau ada orang soleh doa, ya bisa sembuh. Sembuh, alhamdulillah Pak Ustadz udah didoakan sama Pak Ustadz, dengan izin Allah bisa sembuh. Itu namanya maunah. Tadi dari orang-orang soleh. Nah, itu insyaallah. Nah, maka tadi mukjizat senjatanya para nabi untuk membuktikan kebenaran bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ dicukupkan dulu sekian. Tadi beriman kepada nabi yang diturunkan Allah adalah kewajiban kita bagi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Makanya doa, ya. Ada doa, dengerin. Ada doa yang mana doanya hebat. Doanya manggil semua. Saya dulu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya, Allahumma faqih nabidin. Ya Allah, pahamkan aku kepada ilmu agama, kepada agama. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikan rezeki kepahaman para nabi. Wahibdul mursalin, dan hafalannya seperti para rasul. Ya, wahibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya para malaikat. Birahmatika ya arhamar rahim. Itu sebelum doa, sebelum belajar. Allahumma faqihna. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika wasi'ata ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minta dari semuanya. Minta dipakihkan kita dalam ilmu agama. Seperti apa? Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin. Seperti kepahaman para nabi. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Seperti ilhamnya para malaikat. Ya. Kemudian apa lagi? Faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Seperti hafalannya para rasul yang tidak pernah lupa. Birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Dengan rahmat dan keluasanmu. Doa hebat itu. Kalau istiqomah, Allah akan berikan ilmu yang berkah. Makanya tadi istiqomahkan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahim. Dari atas dari faqihna fiddin. Pak Ustadz ijazah dari gurunya dari Allahumma faqihna fiddin. Kalau biasa di para santri kadang-kadang ada yang dilewat. Al-Posa dari atas. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Silakan diamalkan supaya ilmunya berkah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Silakan diamalkan. Ajaztukum qabil tu. Silahkan diamalkan. Begitu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan bagi kita semua, bagi para pendengar dimanapun ada berada. Semoga Allah berikan kepahaman bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.